Yusuf dan Maria menikah. Lalu Yusuf dan Maria berhubungan seks. Kawin berarti melibatkan di dalamnya soal hubungan seks. Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Dan mereka selalu mengukur orang-orang pilihan Allah itu dengan diri mereka. Misalkan bahwa Bunda Maria menikah dengan Santo Yosef, oh tidak mungkin kalau tidak berhubungan. Ya memangnya mereka tuh kamu apa? Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Memangnya mereka tuh kamu apa? Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Kalau menggunakan cara pikiran kita modern sekarang akan sulit. Apalagi menggunakan pola pikir bapak-bapak gitu ya. Mosok bisa tahan? Mana mungkin? ya sulit itu kalau memikirkan begitu. Tapi kalau kita memikirkan dalam konteks keyahudian, Yusuf memahami Bunda Maria sebagai tabut suci, tidak berani dia. Karena untuk orang Yahudi, tabut itu sudah ruang Maha Kudus. Yusuf sebagai orang yang lurus hatinya, benar, dan mampu mendengarkan suara Tuhan, tidak berani menginjak tempat yang sudah digunakan Tuhan sebagai singgasananya. Bersetubuh, itu berarti memasuki tubuh Maria. Dan tubuh Maria adalah tabernakelnya Tuhan. Yusuf sebagai orang yang mengerti, orang yang suci, orang yang mampu menangkap suara Tuhan, tidak berani memasuki ruang Maha Kudus itu. Terinspirasi oleh beberapa kedengkian dan kesalahan mengenai pikiran-pikiran yang keliru, sehingga mereka berani berkata bahwa Santa Maria memiliki hubungan dengan seorang laki-laki setelah kelahiran Kristus. Yang saya maksud, Santa Maria berhubungan seks dengan Yusuf, suaminya itu. Ini ajaran yang merendahkan Maria. Karena di dalam catatan-catatan gereja tertua, Maria itu perawan lah sebelum kelahiran sampai setelah kelahiran sampai naik ke surga, sampai mati diangkat. Dia tidak berhubungan seks, dia orang yang murni hati dan rohnya. Epipanius dari Salamis membantah. Dia tunjukkan satu kalimat. Yusuf itu Iosep doho arner. Iosep doho aner. Yusuf suaminya itu autos dikaios. Ia orang benar. Yusuf suaminya Maria itu the judge. Orang yang benar, orang kudus. Yusuf bukan celutak. Bukan seperti kakek Sugiono. Yusuf tidak disamakan dengan seperti itu. Yusuf suami Maria itu orang kudus, orang benar. Dia bukan orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, ngelihat anak-anak
gadis kecil-kecil 17 tahun, 18 tahun, dia tertarik secara seksual dan mengingininya secara seksual. Yusuf bukan orang semacam itu. Yang mengajarkan Yusuf berhubungan seks dengan Maria itu gambaran yang baru dibuat oleh bidat Arab. Ini yang ditolak bapak-bapak gereja. Mereka itu adalah dua nazir Allah yang menyatu demi kerajaan surga. Kan di dalam perjanjian lama kan ada nazir. Para nazir-nazir itu. Bukan hal yang aneh. Buat orang Katolik itu tidak aneh. Tapi buat mereka yang karena berpikir bahwa Maria dan Yosef sama seperti diri mereka, maka ya mereka tidak bisa menerima seorang yang memiliki kudusan setinggi itu.